Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ainin. Alhamdulillah, pada pagi ini hari Selasa tanggal 19 bulan Rabiul Akhir tahun 1446 Hijriah, dengan izin Allah Ta'ala kita melanjutkan kembali kajian kitab Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad min hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyami, yang ditulis Al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibnu Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughirah ibn Bardizbah al-Bukhari al-Ju'fi maulahum, imam besar kaum muslimin yang dilahirkan pada tahun 194 Hijriah dan meninggal dunia pada tahun 256 Hijriah, rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Rahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, babu haji Abi Bakrin bin nasi fi sanati tis'in. Bab hajinya Abu Bakar As-Siddiq pada tahun ke-9 Hijriah. Bab ini menjelaskan bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Abu Bakar As-Siddiq untuk melaksanakan ibadah haji pada tahun 9 Hijriah.
dan Abu Bakar As-Siddiq mengumumkan kepada manusia setelah tahun tersebut orang-orang musyrik tidak boleh haji dan tidak dibolehkan lagi tawaf dalam keadaan telanjang. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsani Sulaiman ibnu Dawud Abu Rabi' qala haddatsana Fulaihun 'an Az-Zuhri an Humaid ibni Abdurrahman an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Aba Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu ba'athahu fil hajjati allati amarahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'alaiha qabla hajjatil wada' yauman nahr fi rahtin yu'adhdhinu fin nas la yahujju ba'dal 'am musyrikun wa la yatufu bil baiti uryan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwasannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengutusnya di saat haji, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjuk Abu Bakar As-Siddiq sebagai pimpinan rombongan sebelum haji wada pada hari raya Idul Adha di hadapan manusia. Abu Hurairah menyampaikan, la yahujju ba'dal 'ami musyrikun. Setelah tahun ini orang-orang musyrik tidak boleh lagi melaksanakan ibadah haji ke tanah haram. Wala yatufu bil baiti uryan, dan tidak dibolehkan lagi orang-orang musyrik tawaf dengan telanjang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Abu Bakar As-Siddiq, demikian pula memerintahkan Ali ibnu Abi Thalib dan sahabat-sahabat yang lainnya supaya mengumumkan di hadapan manusia. Dan ini terjadi pada tahun 9 Dzulhijjah. Isi pengumumannya, orang-orang musyrik tidak boleh lagi haji. Demikian pula dilarang tawaf dalam keadaan telanjang. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala mewajibkan ibadah haji. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan haji wada pada tahun 10 Hijriyah. Ini faedahnya. Kenapa syariat haji diakhirkan? Ini supaya Nabi SAW melaksanakan ibadah haji tidak bercampur dengan kaum musyrikin dan tidak bercampur dengan orang-orang yang tawaf dengan telanjang. Setelah diumumkan pengumuman tersebut, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan ibadah haji kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kepada kaum muslimin. Jadi syariat haji diakhirkan sebelum meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya kaum muslimin melaksanakan ibadah haji tidak bercampur dengan orang-orang musyrik, dan supaya tidak bercampur
dengan orang-orang yang tawaf dengan telanjang. Hadis berikutnya. Qala haddatsana Abdullah ibn Raja qala haddatsana Israil an Abi Ishaq anil Bara radhiyallahu anhu qala akhiru suratin nazalat kamilatan Bara'ah. Bara radhiyallahu anhu berkata, surat yang paling terakhir turun secara utuh adalah surat At-Taubah. Wa akhiru suratin nazalat khatimatu suratin Nisa. Dan akhir surat yang turun adalah ayat yang terakhir dari surat An-Nisa. Yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalalah. Ini adalah di antara surat yang paling terakhir turun. Tapi para ulama menjelaskan pendapat yang paling rajih, ayat yang paling terakhir turun adalah surat Al-Baqarah. Sebelum ayat Tudain, Allah Ta'ala berfirman, wattaqu yawman turja'una fihi ilallah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun. Di ayat yang paling terakhir turun secara mutlak adalah firman Allah, wattaqu yawman turja'una fihi ilallah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun. Imam Bukhari membawakan riwayat ini untuk menjelaskan diturunkannya surat At-Taubah. Jadi diturunkannya surat At-Taubah adalah perintah berlepas diri dari kaum musyrikin. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Abu Bakar As-Siddiq supaya mengumumkan agar orang-orang musyrik tidak boleh lagi melaksanakan ibadah haji dan dilarang tawaf dengan telanjang. Jadi hubungannya dengan surat At-Taubah. Surat At-Taubah adalah surat Al-Bara'ah, surat berlepas diri dari kaum musyrikin. Tidak boleh lagi adanya campur aduk. Ini ibadah syirik dicampur dengan ibadah tauhid. Ini ibadah yang menyelisihi sunnah dengan ibadah yang sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh dicampurkan, harus dipisahkan antara kebenaran dan kebatilan, antara tauhid dan kesyirikan. Demikian pula antara bid'ah dan perkara-perkara yang sunnah tidak boleh dicampur adukkan. Tapi mereka orang-orang jahiliyah mencampur adukkan antara kebenaran dan kebatilan. Kenapa? Untuk menipu manusia. Kalau acara mereka hanya diisi dengan kebatilan saja, orang-orang tidak mau ikut. Tapi diisi antara kebenaran. Contohnya ritual kesyirikan, ada membaca Al-Qur'annya, ada doanya, doa meminta kepada Allah. Ada syiriknya, ada bid'ahnya. A'udzubillah. Kalau sekiranya bid'ah saja, syirik saja, orang-orang tidak akan mau. Tapi demikianlah orang-orang jahiliyah mencampur aduk antara tauhid dan syirik, antara sunnah dan antara bid'ah. Jadi ayat ini atau kisah ini menjelaskan bahwasanya kebenaran tidak boleh dicampur dengan kebatilan. Sunnah tidak diboleh
tidak boleh dicampur dengan bid'ah. Wallahu taala a'lam. Dari bab ini diambil beberapa pelajaran. Fihi wujubu al-bara'ah minasyirki wal musyrikin. Wajib berlepas diri dari kesyirikan dan kaum musyrikin. Wajib berlepas diri dari kesyirikan dan kaum musyrikin. Siapa yang beribadah hanya kepada Allah, siapa yang tidak pernah menyekutukan Allah, tetapi dia tidak membenci kesyirikan, tidak berlepas diri dari kesyirikan, tidak mengingkari kesyirikan di dalam hatinya, maka tauhidnya tidak diterima oleh Allah. Imannya tidak sah. Bagaimana dia mentauhidkan Allah tapi tidak membenci kesyirikan? Bagaimana dia menyatakan tauhid kepada Allah tapi tidak kufur kepada kesyirikan, tidak berlepas diri dari kesyirikan? Allah Ta'ala berfirman, "Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa lan fisama laha." Siapa yang kufur kepada tauhid, siapa yang berlepas diri dari kesyirikan, siapa yang membenci semua ibadah kepada selain Allah, dan dia beriman kepada Allah, artinya dia beribadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, maka dia telah berpegang dengan pegangan yang paling kuat, dengan tali yang paling kuat. Lan fisama laha, tidak akan terputus darinya. Jadi perhatikanlah, kisah itu ada faedahnya. Apa faedahnya? Faedahnya supaya kita berlepas diri dari kesyirikan, supaya kita membenci kesyirikan. Tidak ada toleransi di dalam agama, itu tidak ada. Tidak ada ridha dengan kekufuran, itu tidak ada. A'udzubillah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum haji wada melarang tradisi jahiliyah yang dilakukan di Masjidil Haram, tawaf dengan telanjang, orang-orang musyrik ikut haji. A'udzubillah. Dilarang. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki kekuasaan, berhala-berhala dihancurkan pada tahun ke-8 Hijriah. Dan tahun 9 Hijriah orang-orang musyrik tidak boleh masuk Masjidil Haram. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuuna najas fala yaqrabul masjidal harama ba'da 'amihim hadza wa in khiftum 'ailatan fasawfa yughnikumullahu in syaa'a." Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis, maka janganlah setelah tahun ini, setelah tahun 9 Hijriah, janganlah mereka masuk Masjidil Haram. Kalau kalian khawatir miskin, jadi karena sudah kebiasaan orang musyrik haji berbondong-bondong, otomatis membawa keuntungan. Wa in khiftum ailatan, jika kalian khawatir miskin, fasaufa yughnikumullah, Allah yang mencukupi kalian dengan kehendaknya. Wa man taraka syai'an lillah awwadahullahu khairan minhu. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik. Hisam berdiri. Hisam berdiri. Olahraga, ya Allah. Kemudian di antara faedah yang bisa diambil, fihi ibtalu
taqalidi al-jahiliyah, membatalkan tradisi jahiliyah. Membatalkan tradisi jahiliyah. Ini adalah bantahan kepada orang-orang munafik yang mengatakan syariat Islam adalah budaya Arab. Itu pernyataan lancang. A'udzubillah. Itu pernyataan orang-orang munafik. Islam bukan budaya Arab. Islam adalah dinullah, agama Allah. Dinul anbiya, agama semua para nabi dan para rasul alaihimussalam. Allah Ta'ala berfirman, innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah agama Islam. Sekiranya Islam budaya Arab, maka tawaf telanjang ini tidak boleh dihapus. Orang-orang musyrik juga dibolehkan apa? Haji. Berhala tidak boleh dihancurkan, karena Islam adalah budaya Arab. Apakah seperti ini yang diinginkan oleh orang-orang munafik? A'udzubillah. Islam bukanlah tradisi Arab. Islam bukan budaya Arab. Islam adalah dinullah, agama Allah, yang dengannya Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan para rasul alaihim afdhalus salah wa atammut taslim. Bab berikutnya, babun wafdu Bani Tamim, bab utusan Bani Tamim. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam menaklukkan kota Mekah, bangsa Arab masuk ke dalam agama Islam secara berbondong-bondong, dan mereka mengutus utusan-utusan dari setiap kabilah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyatakan masuk Islam. Jadi utusan Bani Tamim, utusan Bani Tamim datang untuk masuk Islam. Demikian pula kabilah-kabilah Arab seluruhnya, mereka datang berbondong-bondong kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyatakan masuk Islam. Ini sesuai dengan firman Allah, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan engkau akan melihat manusia masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah. Zaki haddatsana Abu Nuaim qala haddatsana Sufyan an Abi Sakhrah an Safwan ibni Muhriz al-Mazini an Imrana ibni Husain radhiyallahu anhuma qala ata nafarun min Bani Tamimin an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Imran bercerita, rombongan atau utusan dari Bani Tamim. Bani Tamim kalau sekarang adalah At-Tamimi, itu dari Bani Tamim. Mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala iqbalul busyra ya Bani Tamim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, terimalah kabar gembira wahai Bani Tamim. Qalu ya Rasulullah qad basyartana fa'atina. Bani Tamim atau rombongan dari Bani Tamim berkata, ya Rasulullah, engkau memberi kabar gembira kepada kami, maka berikanlah sesuatu kepada kami. Jadi seakan-akan mereka berkata, jangan kabar gembira, mana pemberiannya? Faru'iya dzalika fi wajhihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam marah sampai kelihatan di wajahnya kalau beliau marah. Faja'a nafarun minal Yaman, lalu datanglah rombongan dari Yaman.
Faqala Iqbalul Bushra id lam yaqbalha Banu Tamim. Wahai orang-orang Yaman, terimalah kabar gembira yang tidak diterima oleh Bani Tamim. Qalu qad qabilna ya Rasulullah. Mereka berkata, kami menerima ya Rasulullah. Jadi hadis ini ada lanjutannya. Imran ibnu Husain mencermati, memperhatikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disampaikan kepada Imran, wahai Imran, berdirilah, ontamu hilang, ontamu pergi. Kemudian Imran keluar dari majelis mencari ontanya. Kemudian di tengah-tengah pencarian ontanya, Imran berkata, laitani lam akum, wahai sekiranya aku tidak berdiri. Jadi Imran menyesal kalau dia mencari ontanya ketinggalan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sekarang anggap saja kita ngaji, kemudian kendaraan hilang, kemudian kita mencari, kira-kira apa yang kita katakan? Wahai sekiranya saya tidak tidak ngaji, supaya kendaraan saya tidak hilang. Imran ini menyesal karena ontanya dicari-cari nggak ketemu. Dipikir ontanya lari di tempat yang dekat, kemudian diikat lagi. Imran berkata, laitani lam akum, wahai sekiranya aku tidak berdiri, biar onta saya hilang, saya tidak kehilangan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah perbedaan keimanan para sahabat, kecintaan para sahabat terhadap hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kita. Jadi mereka sangat cinta sekali dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini dibawakan oleh Imam Bukhari untuk menjelaskan kedatangan rombongan Bani Tamim kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka menyatakan masuk ke dalam agama Islam. Di antara faedah yang diambil dari hadis ini, fihi an-nahi an raddil busyra, larangan menolak kabar gembira. Jadi kalau kita menyampaikan sesuatu, kemudian orang yang kita sampaikan menjawab absyir, bergembiralah, maka terimalah, jangan tergesa-gesa. Ojo kabar gembira, mana gitu loh. Mana, berikanlah sesuatu kepada kita. Ini dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Iqbalul busyra ya Bani Tamim, terimalah kabar gembira wahai Bani Tamim, absyir, bergembiralah, terimalah kabar gembira, kalian ini masuk Islam, bergembiralah. Mereka berkata, kalau engkau memberi kabar gembira, ya berikan sesuatu supaya kita tambah gembira. Berikan uang, berikan emas. Nabi sallallahu alaihi wasallam marah. Kemudian datang rombongan dari Yaman. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Iqbalul busyra ya ahlal Yaman, idh lam yaqbalha Banu Tamim. Terimalah kabar gembira wahai orang-orang Yaman, yang tidak diterima oleh Bani Tamim. Jadi ini diambil faedah larangan menolak kabar gembira. Kalau ada orang berkata absyir, Iqbalul busyra, terima, qabilna, kami menerima. Absyir ya ahli, na'am insyaallah. Hakada. Ini sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bab berikutnya, babun qala Ibnu Ishaq, Ghazwatu Uyainah ibni Hisn
ibni Hudzaifah ibni Badrin Bani al-Ambar min Bani Tamim. Bab pernyataan Ibnu Ishaq. Ibnu Ishaq salah satu ulama pakar sejarah berkata, perang Uyainah bin Hisn ibni Hudzaifah ibni Badr Bani al-Ambar min Bani Tamim. Ba'athahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Uyainah kepada Bani Ambar dari Bani Tamim. Fa'aghara wa asaba minhum nasan wa saba minhum sabaan. Uyainah menyerang mereka, menyerang Bani Tamim. Dan Uyainah mendapatkan tawanan-tawanan, baik laki-laki ataupun perempuan. Bab ini dibawakan oleh Imam Bukhari untuk menjelaskan perang melawan Bani Tamim, Bani Ambar dari Bani Tamim. Sebab peperangan karena Bani Tamim menyerang Khuza'ah. Sedangkan Khuza'ah ini sekutunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khuza'ah sekutunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Uyainah ibni Hisn membawa 50 pasukan menyerang kabilah tersebut. Dan mereka menyerah. Pada akhirnya mereka menyatakan masuk Islam. Al-Imam Al-Bukhari membawakan hadis-hadis tentang kisah ini. Qala haddatsani Zuhair ibn Harbin qala haddatsana Jarirun an Umarata ibni al-Qaqqa an Abi Zur'ah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala la azalu uhibbu Bani Tamim ba'da thalathin sami'tuhunna min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaquluha fihim. Abu Hurairah berkata, aku senantiasa mencintai Bani Tamim setelah aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Bani Tamim. Jadi subhanallah, para sahabat demikian sangat mengagungkan sunnah. Abu Hurairah berkata, demi Allah aku selalu mencintai Bani Tamim semenjak aku mendengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hum asyadu ummati ala dajjal. Bani Tamim adalah umatku yang paling keras terhadap Dajjal. Jadi yang paling keras kepada ahlul bid'ah, kepada Dajjal dan kepada ahlul bid'ah adalah Bani Tamim. Jadi subhanallah, Syekh Muhammad ibnu Abdul Wahhab At-Tamimi dari Bani Tamim. Jadi mereka yang mencela Syekh Muhammad ibnu Abdul Wahhab tidak takut hadis ini. Beliau dari Bani Tamim. Asyaddu ummati ala Dajjal. Jadi Syekh Muhammad ibnu Abdul Wahhab dari Bani Tamim At-Tamimi. Beliau namanya Muhammad ibnu Abdul Wahhab ibni Sulaiman ibni Ali ibni Muhammad ibni Ahmad ibni Rashid. Panjang sekali At-Tamimi. Jadi beliau At-Tamimi. Tambahan faedah, Syekh Ibnul Utsaimin juga At-Tamimi. Banyak ulama-ulama Bani Tamim. Mereka orang-orang yang tegas kepada Dajjal, kepada ahlul bid'ah, memberantas kesyirikan untuk memurnikan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau bersabda, asyaddu ummati ala Dajjal Bani Tamim. Umatku yang paling keras kepada Dajjal, artinya kepada kesyirikan, kepada kekufuran, kepada khurafat, terhadap bid'ah-bid'ah dhalalah, yang paling keras adalah Bani Tamim. Ini keutamaan Bani Tamim secara umum. Di antara mereka ada orang-orang yang istiqamah
di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kanat fihim sabiyatun 'inda Aisyah. Aisyah radhiyallahu anha memiliki tawanan perempuan dari Bani Tamim. Faqala a'tiqiha wahai Aisyah, bebaskanlah dia. Fa innaha min waladi Ismail. Bani Tamim keturunannya Nabi Ismail. Jadi Bani Tamim masih kerabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari keturunan Nabi Ismail alaihi salam. Wa ja'at shadaqatuhum. Kemudian Bani Tamim membawa sedekah, menitipkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala hadhihi shadaqatu qaumi aw qaumi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini adalah sedekah kaumku, kerabatku. Subhanallah. Jadi Abu Hurairah mencintai Bani Tamim setelah mendengar 3 sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Bani Tamim. Mereka adalah umat Islam yang paling keras terhadap Dajjal. Jadi Bani Tamim tidak takut celaan orang-orang yang mencela di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak takut diberangi. Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahab ketika diusir dari Uyainah, kemudian beliau berangkat ke Dir'iyah. Beliau berjalan sendiri, padahal diancam dibunuh oleh raja-raja Arab ketika itu. Beliau berjalan tidak menoleh sedikit pun ke belakang, membaca la haula wala quwata illa billah, membaca zikir-zikir. Kenapa beliau dimusuhi? Karena mendakwakan la ilaha illallah. Beliau dari Bani Tamim sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umat Islam yang paling tegas terhadap kesyirikan, terhadap khurafat, terhadap bid'ah dhalalah adalah Bani Tamim. Wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Kemudian Bani Tamim itu keturunannya Nabi Ismail alaihissalam. Bani Tamim keturunannya Nabi Ismail alaihissalam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, mereka adalah kaumku, mereka adalah kerabatku, mereka adalah kerabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis berikutnya, qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Ibrahim ibnu Musa qala haddatsana Hisham ibnu Yusuf ana ibnu Jurayj akhbarahum an ibni Abi Mulaika anna Abdullah ibn Zubair akhbarahum annahu qadima rabbun min Bani Tamim. Abdullah ibn Zubair bercerita bahwasannya datang rombongan Bani Tamim. Hadis ini dibawakan oleh Imam Bukhari untuk menjelaskan bab rombongan Bani Tamim datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Abu Bakrin Amiril Qaqa'ah ibn Ma'bad ibn Zurarah. Abu Bakar berkata, ya Rasulullah, tunjuklah Al-Qaqa' ibni Ma'bad ibni Zurarah menjadi amir, menjadi pimpinan Bani Tamim, menjadi gubernur di sana. Faqala Umar berkata, bal amiril Aqra' ibn Habis. Jangan ya Rasulullah, jangan Qaqa', tapi tunjuklah Al-Aqra' ibnu Habis. Qala Abu Bakar marah, meninggikan suaranya. Ma'aratta ila khilafi. Wahai Umar, kamu itu tidak ingin kecuali menyelisihiku. Qala Umar berkata, ma'arattu khilafaka. Umar berkata, aku tidak ingin menyelisihimu. Fatamaraya, keduanya pun berdebat. Hatta irtafa'at aswatuhuma, sampai
meninggi suara keduanya. Fanazala fi dzalika, lalu turunlah firman Allah surat Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullaha innallaha samiun alim. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum inda rasulillah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian meninggikan suara kalian di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi turun ayat ini sampai selesai. Jadi sebab nuzulnya, Abu Bakar dan Umar berdebat tentang siapa yang ditunjuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai gubernur atau sebagai amir untuk Bani Tamim. Dari hadis ini diambil beberapa pelajaran dan faedah yang penting. Fihi fadlu Bani Tamim, keutamaan Bani Tamim, keutamaan Bani Tamim. Maka hendaklah kita mencintai Bani Tamim. Ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka tidak faham, membenci Syekh Muhammad ibnu Abdul Wahhab. Terus alasannya apa mereka membenci Syekh Muhammad ibnu Abdul Wahhab? Syekh Muhammad ibnu Abdul Wahhab menegakkan la ilaha illallah dan mengajak manusia kembali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak membuat madhab baru. Beliau tidak mendeklarasikan madhab Wahabi. Itu adalah tuduhan orang-orang munafik, orang-orang Syiah, Rafidah terhadap dakwah yang suci, dakwanya Syekh Muhammad ibnu Abdul Wahhab. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyaddu ummati ala dajjal Bani Tamim. Umatku yang paling keras kepada Dajjal adalah Bani Tamim. Jadi hadis ini menjelaskan keutamaan Bani Tamim. Maka kita wajib mencintai mereka. Wajib mencintai mereka. Demikian pula kita wajib mencintai bangsa Arab, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus dari apa? Bangsa Arab. Maka tidak ada orang yang membenci bangsa Arab karena Arabnya. Tidak ada seorang pun yang membenci bahasa Arab kecuali orang-orang munafik. A'udzubillah. Tapi kalau kita membenci seseorang karena kezalimannya, ini tidak masalah. Tapi membenci Arab karena Arabnya. Oh, Arab dasar onta, katakan kayak gitu. Jika dijelek-jelekkan, a'udzubillah. Itu adalah ciri-ciri orang munafik. Bagaimana Barat, orang-orang munafik, demikian pula Barat menipu umat Islam supaya mereka tidak mencintai bangsa Arab, supaya mereka tidak mencintai apa? Bahasa Arab. Padahal Arab ini sudah dipilih oleh Allah, dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya kita mencintai mereka, mencintai bangsa Arab. Itu termasuk agama, minaddin, mencintai bahasa Arab termasuk agama. Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu berkata, ta'allamul arabiyyata fa innaha juz'un min dinikum. Belajarlah bahasa Arab karena bahasa Arab termasuk bagian dari agama kalian. Kemudian di antara pelajaran yang bisa diambil fihi as-salihun qad waqa'u fil khilaf. Orang-orang saleh kadang-kadang berselisih, namun mereka mudah memaafkan, tidak mendendam di dalam hati mereka. Mereka saling mendoakan kebaikan antara satu dan yang lain. Jadi Abu Bakar sangat menginginkan kebaikan untuk Umar, demikian pula Umar sangat menginginkan kebaikan untuk Abu Bakar. Terjadi perselisihan di antara mereka, terdapat beberapa riwayat. Kadang-kadang Abu Bakar dan Umar berselisih. Ini diambil faedah as-salihun, orang-orang saleh kadang-kadang berselisih. Tapi perselisihan mereka itu rahmat. Terdapat kasih sayang, terdapat pelajaran yang kita ambil karena mereka tidak dendam, tidak dengki, tidak menginginkan keburukan terhadap orang yang mereka selisih. Sebagaimana Abu Bakar dan Umar yang keduanya saling mencintai,
Bahkan orang yang paling dicintai oleh Abu Bakar setelah Rasulullah SAW adalah Umar. Dan orang yang paling dicintai oleh Umar setelah Rasulullah SAW adalah Abu Bakar As-Siddiq. Wallahu ta'ala a'lam. Hadis berikutnya, bab berikutnya, bab wafdi Abdul Qais. Bab rombongan dari kabilah Abdul Qais. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, hadatsani Ishaq Hadatsani Ishaq qala akhbarana Abu Amir al-Aqadi qala hadatsana Qurrah an Abi Jamrah qultu li Ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Abu Jamrah berkata, aku bertanya kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, inna li jarratan tantabidhu li nabidan fa ashrabuhu hulwan fi jarrin. Abu Jamrah bertanya, wahai Abdullah Ibnu Abbas, aku memiliki bejana yang terbuat dari tanah. Tantabidhu li nabidan, yang aku letakkan kurma atau anggur di bejana tersebut. Kemudian aku simpan beberapa hari supaya aku meminumnya dan rasanya manis. In aktsartu minhu fajalastul qauma fa'altaltul julus khasyitu an aftadiha. Jika aku banyak minum minuman tersebut, kemudian aku duduk bersama orang-orang, aku khawatir tersingkap aibku. Aku khawatir aku mabuk. Kemudian aku berkata dengan ucapan-ucapan yang aku tidak menyadarinya. Bagaimana hukum yang aku lakukan tersebut? Faqala, Abdullah bin Abbas bercerita, qadima wafdu Abdul Qais, datang utusan dari Abdul Qais ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala marhaban bil qaumi ghaira khazaya walan nadama. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, selamat datang kaum yang datang tidak merugi dan tidak menyesal. Kenapa mereka tidak merugi dan tidak menyesal? Karena mereka datang masuk Islam dan karena mereka datang menuntut ilmu. Jadi orang yang datang menuntut ilmu tidak akan merugi, tidak akan menyesal. Allah Ta'ala berfirman, humul qawmu la yashqa bihim jalisuhum. Mereka adalah kaum yang tidak akan celaka duduk bersama mereka, yaitu duduk dengan orang-orang yang membaca Al-Quran, mempelajari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyambut rombongan tersebut karena mereka datang masuk Islam dan mereka datang menuntut ilmu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, marhaban bil qaum ghaira khazaya wala nadama. Selamat datang kaum yang tidak akan merugi, tidak akan celaka dan tidak akan menyesal. Faqalu ya Rasulullah, inna bainana wa bainakal musyrikin min mudar. Ya Rasulullah, sesungguhnya antara kita dengan engkau ada kabilah orang-orang musyrik Mudar. Wa inna la nasilu ilaika ila fi asyuril hurum. Kita tidak bisa mendatangi engkau ya Rasulullah. Kita tidak bisa datang menuntut ilmu kecuali di bulan-bulan haram. Apa bulan haram? Apa saja bulan haram? Gimana Bang Januri? Iya, Hasan. Jadi bulan haram adalah bulan yang diharamkan apa? Peperangan. Sehingga
kabilah dari Abdul Qais kalau di bulan haram mereka bisa datang menuntut ilmu karena jaraknya jauh. Selain bulan haram mereka tidak bisa datang karena akan dicegat oleh orang-orang kafir Mudhar, akan diperangi. Kemudian haditsna bi jumalin minal amri in amilna bihi dakhalnal jannah wa nad'u bihi man wara'ana. Sampaikan hadis kepada kita supaya kita mengamalkannya, supaya kita masuk surga dan supaya kita mengajak orang-orang yang di belakang kita. Allahu Akbar. Jadi tujuan menuntut ilmu untuk diamalkan supaya masuk surga. Jadi kalau kita menghadiri majelis taklim, niatkan yang banyak. Niat mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Niat mengamalkan ilmu. Niat untuk masuk surga. Karena ini adalah ibadah yang agung. Di antum duduk dari jam 5 tadi, ini lebih utama daripada qiyamul lail, daripada sholat tahajud. Allahu Akbar. Jadi duduk di majelis taklim itu ibadah, ibadah azimah. Dan apabila menuntut ilmu itu ibadah, maka menuntut ilmu itu sampai meninggal dunia. Allah Ta'ala berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan beribadahlah kepada Tuhanmu sampai datang yakin. Sampai datang apa? Kematian. Demikian. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Amurukum bi arba'in wa anhaakum an arba'in." Aku perintahkan kalian 4 perkara. Aku melarang kalian 4 perkara. Al-imani billah. Aku perintahkan kalian untuk beriman kepada Allah. Hal tadruna mal imanu billah? Apakah yang kalian ketahui tentang iman kepada Allah? Qala syahadatu an la ilaha illallah wa iqamus shalah wa ita'uz zakah wa shaumu ramadan wa an tu'tu minal maghanimi al khumusah. Iman kepada Allah adalah bersyahadat bahwasannya tidak ada sesembahan yang benar kecuali hanya Allah. Kemudian engkau menegakkan sholat, membayar zakat, dan berpuasa Ramadan, serta engkau memberikan 1/5 ghanimah. Wa anhaakum an arba. Aku larang kalian dari 4 perkara. Yang pertama, man tubida fid duba. Aku melarang kalian dari membuat khamr yang diduba, di bejana yang terbuat dari labu. Wan naqir wal hantam wal muzaffat. Aku melarang kalian membuat khamar di bejana yang terbuat dari kayu yang dilobangi. Ini kayu, orang-orang Arab punya bejana dari pohon kurma, dilubangi tengahnya, kemudian diletakkan air, dan airnya sangat lezat, ada aroma pohon kurma. Ini namanya naqir. Ini tidak dibolehkan untuk khamr, adapun selain khamr dibolehkan. Wal hantam, aku melarang kalian dari bejana yang terbuat dari tanah untuk khamr. Wal muzaffat, dan aku melarang kalian dari bejana yang dari aspal. Semua bejana-bejana tersebut dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membuat khamr. Tapi kalau hanya membuat minuman tidak sampai khamr, setelah itu diizinkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bejana dari labu. Itu namanya ad-dubba. Bejana dari batang pohon yang dilubangi namanya an-naqir. Karena qara yang kuru itu melubangi, namanya an-naqir. Kemudian al-hantam adalah bejana dari tanah. Wal muzaffat, bejana dari aspal. Itu digunakan oleh orang-orang Arab membuat khamr. Dilarang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu beliau mengizinkan, tetapi bukan untuk membuat khamr. Di sini dibawakan Al-Imam Bukhari untuk menjelaskan
kedatangan rombongan Abdul Qais kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk belajar Islam supaya mereka mengamalkannya, supaya mereka masuk surga dan supaya mereka mendakwakan kepada orang-orang yang ada di belakang mereka. Wallahu taala alam. Sampai di sini kajian kita. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kajian yang berikutnya. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.